Pas banget buat pasangan mager kayak kita. Jadi pernah baterai remote mati pas kita mau nonton. Akhirnya jadi pesen segala macam di Astro. 10 menit sampai, kayak di teleport portal ajaib. Kalau aku, amazed banget pas pertama nyoba. Pagi-pagi mau sarapan, susu anakku habis. Langsung deh pesen pakai aplikasi belanja yang lagi rame di grup ibu-ibu. 7 menit sampai, Bu. Dikirim pakai pintu ajaib. Astro, belanja 15 menit pasti sampai. Pas banget buat pasangan mager kayak kita. Jadi pernah baterai remote mati pas kita mau nonton. Akhirnya jadi pesen segala macam di Astro. 10 menit sampai, kayak di teleport portal ajaib. Kalau aku, amazed banget pas pertama nyoba. Pagi-pagi mau sarapan, susu anakku habis. Langsung deh pesen pakai aplikasi belanja yang lagi rame di grup ibu-ibu. 7 menit sampai, Bu. Dikirim pakai pintu ajaib. Astro, belanja 15 menit pasti sampai. Educourse.id adalah perusahaan edukasi teknologi di Indonesia yang menyediakan dan memberikan berbagai kursus keterampilan masa depan sebagai solusi untuk mempercepat kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendidikan berbasis STEAM yang didukung oleh teknologi AI, Artificial Intelligence, dan AR, Augmented Reality. Educourse menggunakan World Class Curriculum STEAM karena terbukti mampu mengakselerasi kualitas pendidikan di negara maju dan mengutamakan practical knowledge dan hard skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 dan untuk skill abad ke-21. Produk Educourse diantaranya adalah kelas Coding for Kids, Coding for Teens, Robotics STEAM, dan English STEAM. Educourse juga memiliki berbagai kelas bahasa asing sebagai supportive product dengan teknologi AI sebagai learning buddy atau speaking buddy. Para siswa bisa berlangganan kursus dengan memilih antara metode asinkronus, tidak tatap muka, ataupun sinkronus dengan tatap muka. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah untuk mengembangkan market sebagai ekstrakurikuler dan intrakurikuler pelengkap pembelajaran keterampilan masa depan siswa. Keunggulan kami adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersertifikat STEM dari Amerika dengan menggunakan teknologi canggih, yaitu AI kecerdasan buatan sebagai teman belajar siswa. Educourse telah memenangkan lebih dari 20 kompetisi nasional dan internasional dalam 12 bulan terakhir, dan juga terpilih sebagai perwakilan startup Indonesia untuk showcase di Korea Selatan dan Jerman. Let's join us, Educourse.id, your future skill accelerator.
Buku adalah jendela dunia. Tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang. Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia. Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi iPerpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh. Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan. Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam iPerpus memiliki dashboard analitik yang lengkap, dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Pulang untuk berkarya di bumi pertiwi
Anita Luki dan Widi Susindra kembali ke tanah air setelah belajar di Amerika untuk meneruskan bisnis keluarga. Keinginan tinggi untuk mengembangkan industri kecantikan dalam negeri dan percaya bahwa kosmetik lokal mampu memiliki kualitas yang tinggi, mereka mendirikan Mineral Botanica pada tahun 2015. Saya Anita Luki, selaku co-founder dari brand Mineral Botanica dan juga PT Continental Cosmetic. Wow, Indonesia ini sekarang sangat growing dan potensi kecantikan itu sangat besar banget. Jadi kita mulai research, yuk kita buat brand lokal yang juga bisa nanti hoping one day bisa setara dengan produk buatan luar negeri. Oke, kita lumayan berpartisipasi di beberapa banyak e-commerce, kita udah mulai ada dan kita juga sudah masuk ke banyak channel-channel modern trade. Dan kita juga sempat menang award dari Female Daily. Berawal dari produk lip cream, kini Mineral Botanica sudah memproduksi lebih dari 200 jenis produk kecantikan. Semua produk dibuat menggunakan bahan-bahan alami dari bumi Indonesia di pabrik yang berlokasi di Bandung. Pabrik yang dimiliki sejak 30 tahun yang lalu ini telah berhasil menjaga kualitas produk kecantikan Mineral Botanica untuk para wanita agar tetap cantik, khususnya di masa pandemi ini. Udah masuk ke wilayah-wilayah Indonesia, kita udah mulai tersebar sih. Di Bali pun kita sudah ada, di Pulau Jawa sudah ada, Sumatera, Kalimantan pun sudah ada. Kita sih memang punya rencana ke sana karena memang sudah beberapa kali kita ditawarkan untuk go internasional, cuman kita lebih memilih untuk fokus ke pasar Indonesia sementara ini. Tapi mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun kita mungkin bisa global ya, brand ini bisa go internasional. Kita benar-benar pure my team, all kita semua lokal, locally made. Kita tidak memakai tenaga asing sama sekali. Jadi benar-benar saya tuh pengen satu hari kita nih di Indonesia ini produk-produk kita nih yang benar yang lokal-lokal deh, yang benar-benar mendominasikan pasar kita. Tidak hanya mampu menghasilkan produk kecantikan terbaik dari Indonesia, Mineral Botanica kini sudah memberdayakan lebih dari 300 karyawan dengan jangkauan distribusi lebih dari 15 kota besar di seluruh Indonesia. Kecantikan yang diperoleh dari bumi negeri tercinta membuat kita bangga buatan Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar nih Mama Papa semua yang sudah bergabung di acara webinar Kids and Parents Festival malam ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Lagi pada ngapain nih jam 7 malam kalau waktu Indonesia Barat? Apakah sudah santai atau ternyata masih ada kesibukan dengan si kecil? Pasti ya, tapi terima kasih banyak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir malam hari ini secara virtual di acara Quality Time sama Mama Papa Yuk. Acara ini merupakan bagian dari Kids and Parents Festival yang diselenggarakan oleh Gramedia Digital dan Ibu Pembelajar Indonesia untuk memperingati Hari Anak Nasional yang akan jatuh besok nih, tanggal 23 Juli 2022. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor kami. Ada Book Art Class, ada EduCourse, Astro, Bayu, dan Mineral Botanica, serta media partner kami ada 21st Century Kartini yang turut mendukung suksesnya acara kita malam hari ini. Kemudian ada pula beberapa komunitas yang ikut meramaikan acara kita nih, ada komunitas Sharing Mom Baby, Smart Financial Academy, Sharing Keluarga, Moma Kece, dan Pojok Kasih. Acara ini juga nantinya akan disiarkan melalui YouTube channel Tribun News.
Oke, pastikan Mama dan Papa semua ikut acara ini sampai selesai ya, karena nanti di akhir acara panitia akan memilih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah banyak banget. Ada goodie bag dari IP, dari Ibu Pembelajar Indonesia. Ada free edu course selama 1 bulan. Ada Astro Point sebanyak 250.000 dan ada kuota juga dari Bayu. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan mengingatkan dulu Mama dan Papa, walaupun udah terbiasa kayaknya nih ya, webinar kita udah udah lebih dari 2 tahun kita ikut banyak webinar pastinya. Untuk pertama, mematikan mikrofon atau di-mute selama narasumber presentasi. Menyalakan kamera tetap on cam ya Mama Papa, biar bisa berasa sambil ngobrol langsung nih, kita bisa tatap muka walaupun virtual. Terus juga tidak mencoret-coret layar. Kadang suka pencet, nggak apa-apa, tapi usahakan jangan ya. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nadira, saya ibu dari 1 orang putra. Barusan kalau kedengeran suaranya baru bangun tidur jadi nangis. Saya bagian dari komunitas Ibu Pembelajar Indonesia, dan saat ini sebenarnya saya lagi ada di Tunisia, sedang mendampingi suami saya. Jadi masih terang banget nih, masih jam 1 siang kalau di sini. Oke. Hari ini kita mau bahas apa sih? Ya kan, semua orang kayaknya udah tahu deh mengenai bonding dan quality time antara orang tua dan anak. Bonding, quality time, udah hatam kayaknya ya secara teori. Emang bonding apa sih sebenarnya? Bonding itu merupakan ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak. Ikatan emosional itu ya semua emosi ya. Ada rasa cinta, ada kasih, kebahagiaan, ada rasa aman, dan juga ada trust atau rasa percaya. Dan bonding ini kenapa penting? Karena dia akan mempengaruhi cara anak beradaptasi dengan lingkungannya, dengan teman-temannya nanti, dan juga mempengaruhi kemampuan kognitifnya. Jadi pastinya dengan bonding yang baik akan mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa yang akan datang. Jadi Mama Papa penting banget ya punya bonding yang baik dengan anak sedari kecil. Dan salah satu caranya untuk memiliki bonding yang baik adalah dengan memberikan quality time yang cukup bagi mereka. Cuma pertanyaan muncul berikutnya adalah quality time itu apa sih? Apakah kita 24 jam dengan anak itu berarti quality time? Atau gimana? Apakah kita nemenin anak sambil kerja, sambil masak, sambil nonton TV itu dihitung quality time? Nggak tahu juga, karena bukan saya akan jawab. Nanti kita akan tanya-tanya langsung dengan 3 narasumber kita malam hari ini yang luar biasa kece-nya, luar biasa inspiratifnya. Siapa aja mereka? Yuk, pertama Mbak Danesha Juzar. Mbak Danesha Juzar, beliau adalah founder at Productive Mamas dan Tumbuh Terampil. Co-founder dari @hanah.indonesia, itu membahas seputar Islamic parenting. Kerap mewakili Productive Mamas di berbagai media seperti Metro Siang, Indonesia Morning Show, Ibu Sehat Detol, Raja Wali TV, dan Ibu Pintar Trans TV. Wow, sibuk sekali nih Mbak Nesha. Dan penulis buku Mama Bisa dan website www.productivemamas.com. Narasumber kita yang kedua nggak kalah hebatnya, nggak kalah sibuknya yang pasti. Beliau adalah Mbak Mutiara Hikmah. Beliau merupakan founder sekaligus CEO dari EduCourse. Founder juga dari komunitas Ibu Pembelajar Indonesia, pengusaha wanita dengan pengalaman lebih dari 8 tahun di inkubasi startup Korea Selatan dan Indonesia, pemenang berbagai kompetisi bidang teknologi, diantaranya juara 1 The Next Dev EdTech Startup 2021, juara 1, sampai belibet, maaf nih Mama, bahasa Inggris semua tiba-tiba, juara 1 Startup Competition Indigo Telkom 2021,
juara 1 Founder Live Startup Jakarta 2021. Jadi udah bukan cuma founder, CEO, terus menang kompetisi-kompetisi itu kayaknya sehari 24 jam nih Mbak Muti. Terakhir, narasumber kita yang juga luar biasa hebatnya adalah Mbak Anggia Aranangsari. Mbak Anggia merupakan asisten manajer di Gramedia Digital, praktisi digital marketing di Gramedia Digital, dan aktif mengajar sebagai tutor strategic marketing di London School of Public Relations. Nah, itu tuh Mama Papa narasumbernya gimana? Oke banget kan? Udah nggak sabar mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu mungkin saya minta izin dulu untuk foto dengan para narasumber. Dokumentasi sudah siap ya? Ini saya pandu aja. Sudah siap? Narasumbernya sudah oke semua? Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Makan doyan dia. Sudah? Oke. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol. Maaf Mama Papa ternyata kemute. Biasalah ya begini kalau teknologi tiba-tiba kemute sendiri, tiba-tiba keluar sendiri. Mohon dimaafkan ya kalau ada gangguan-gangguan teknis, harap maklum. Oke, langsung aja yuk kita ngobrol dengan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Mbak Danesha Juzar. Mbak Danesha Juzar, maaf nih Mbak Nesha, adalah merupakan founder dan CEO dari @Produktif Mamas serta @Tumbuh Terampil. Selamat malam Mbak Nesha. Selamat malam Mbak Nadira. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Lagi ngapain nih? Malam-malam habis maghrib gini. Lagi mantengin ini webinar. Ya, benar juga. Lagi di depan laptop ya. Kalau putra-putri lagi ngapain Mbak jam segini Mbak? Biasanya ini waktu quality time. Oh gitu, aduh maaf ya, dipinjam dulu. Banget. Karena kebetulan hari Jumat, jadi suami yang on duty bagi tugas. Ya salah satu yang penting ya bagi tugas itu ya. Penting banget pastinya. Oke, mungkin bisa cerita dulu kali Mbak Danesha ini apa sih kesibukan sehari-harinya, tadi udah disebutin kan ya, sibuk ini, sibuk itu, tapi sebenarnya kalau bisa digambarkan nih Mbak Nesha, dalam sehari gimana sih aktivitas Mbak Nesha? Oke, terima kasih Mbak Nadira. Sebelumnya aku menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kalau Mbak Nadira, Mbak Muti, Mbak Anggia, dan teman-teman di sini yang sudah hadir malam ini. Pertama-tama terima kasih banyak juga untuk komunitas Ibu Pembelajar Indonesia dan Gramedia udah mengundang aku di sini dan para peserta ya. Semuanya udah meluangkan waktu Jumat malam tuh di penghujung biasanya enaknya leyeh gitu ya. Benar. Cuman udah menyempatkan waktu untuk mendengarkan sharing ini, Masya Allah banget. Oke, aku kenalan sedikit. Aku Nesha, tadi yang mungkin credential lain sudah disebutkan sama Mbak Nadira, cuman aku juga ibu dari 3 orang anak. Anak aku umur 9, 5, dan 2. Jadi sehari-hari sama seperti mama-mama di sini ya. Pekerjaannya mendampingi anak, mengantar jemput ya, sekolah udah dimulai gitu ya, kita mengantar jemput sekolah les, dan juga tadi ya ada Produktif Mamas, Tumbuh Terampil gitu. Di situ perannya banyak. Itu kalau dibilang CEO itu ya Chief Everything Officer gitu ya, kita mengerjakan semuanya. Benar, baru dengar benar juga. Chief everything ya. Iya. Tapi di balance dengan tadi sih bersama anak-anak dan pekerjaan, walaupun ya tidak pernah balance amat ya, kadang-kadang tergantung mana yang lagi berat di sebelah. Kira-kira gitu sih kesehariannya. Oke, wow. Aduh, ngedengerinnya aja tuh udah lelah ya Bun gitu. Cukup lelah.
Cuman senang karena melakukan yang disenangi, jadi ya betul, yang dicintai ya, ada rewardnya tuh langsung ya, dicium-ciumin, dipeluk-pelukin sama anak-anak tuh langsung hilang capek. Betul. Tapi Mbak Nesya nih, ini kan ada yang 9, ada yang 5 ya tadi ya? Betul, 9, 5 dan ada yang 2. Jadi lumayan agak jauh, yang 2 lagi belajar apa, yang 9 mungkin udah persiapan mau masuk pre-teenagers gitu. Gimana sih trik Mbak Nesya untuk membimbing anak-anak supaya tetap berdaya, tetap empower dan siap untuk menghadapi masa depan mereka yang mungkin kita juga nggak tahu, nggak kebayang nih mereka akan hidup di dunia seperti apa gitu. Gimana, ada nggak tips dan triknya dari Mbak Nesya? Pertanyaan yang sangat menarik dan sebenarnya sangat berat ya kita membahas masa depan. 2 hari kayaknya baru selesai. Sebenarnya mungkin seminggu lebih juga bisa nih kita ngomongin. Ini termasuk topik favorit aku sebenarnya memang yang untuk diobrolin. Tapi oke, kita bahas sama-sama. Mungkin membahas tadi ya masa depan itu ya. Banyak banget kan skill yang mesti anak di masa depan itu miliki gitu ya. Salah satu acuan yang sering aku lihat tuh juga 21st century skill, tadi juga udah di-mention kayaknya di ininya EduCourse ya. Mereka juga melihat itu di 21st century skills itu kan terbagi menjadi 3, ada literasi, ada kompetensi, ada karakter gitu ya. Literasi sendiri terbagi lagi, ada kalau zaman sekarang banyak sekali ya, jadi kayak literasi, ada yang digital literasi, tadi yang seperti Gramedia mention, financial literasi gitu ya, kompetensi mulai dari kreativitas, critical thinking, komunikasi, kolaborasi, karakter tuh dari leadership, empati, social emotional, wah banyak banget. Jadi kalau ngebahas ini benar tadi kata Mbak Nadira, itu nggak selesai-selesai, mungkin kayak sebulan. Banyak banget ya. Cuman mungkin aku kan di sini sifatnya lebih sharing ya, dari yang pengalaman yang tadi Mbak Nadira bener banget, 9, 5, dan 2 itu semua milestone-nya dari tumbuh kembangnya juga beda-beda banget ya. Nah, kompetensi sendiri tuh juga apa ya, aku mungkin memberi contoh ke kegiatan sehari-hari kali ya. Kalau di rumah kita tuh terutama anak yang lebih besar itu kita fokus ke project based activity. Project based activity itu juga banyak mulai dari research, eksekusi sampai refleksi gitu. Jadi kita percaya kalau belajar itu harus terintegrasi sama kehidupan nyata gitu. Karena kan kita sebenarnya mendampingi anak kita untuk siap dilepas, kitanya nggak ada gitu ya. Mereka bisa nggak survive tanpa ada kita gitu. Jadi di rumah tuh aku pakai banget si project based activity ya, mulai dari research. Contohnya aja nih kalau si kakak gitu ya. Belajar matematika itu nggak dari satu sumber aja loh. Aku tuh membiasakan anak itu baca dari banyak sumber gitu. Oke, misalkan di sekolah lagi belajar apa ya, yang lebih kecil dia pecahan gitu. Kita pecahan itu kan kalau zaman dulu mungkin kita ya ada kotak, mengarsir-arsir, ya itu juga nggak apa-apa. Cuma sebenarnya dari ngeliat pizza gitu contohnya. Itu juga udah pecahan gitu. Aku ngebiasain belajar itu bener-bener dari keseharian apapun yang bisa dilihat. Jadi belajar matematika dari masak gitu, kenapa enggak gitu kan? Yang masak itu dia research dulu dari bukunya, bisa buku cetak ataupun buku yang kayak di Gramedia punya ya. Aku nggak disuruh mempromosikan, tapi jujur aku pakai gitu. Jadi maksudnya dia tuh research itu kita memang mengutamakan buku gitu ya, karena kan kredibilitasnya gitu ya. Zaman sekarang tuh informasi di luar banyak banget. Jadi biasanya emang kita research dulu kalau kita punya project. Misalkan contohnya tadi masak ya, berarti kan buku resep gitu. Nah, buku resep itu di dalamnya ada takaran, ada berapa sih yang mesti dibeli, dia harus budgeting uangnya secara financial literacy dapat. Tadi kalau research di digital literacy dapat, matematikanya dapat, terus dia setelah itu ya dia harus menakar, membuat si masakannya ya, contohnya misalkan kue lah gitu yang paling sering dia bikin gitu ya, kue, lalu habis itu jadi dicoba refleksi apakah rasanya enak, kalau enggak apa yang bisa diimprove, lalu bisa juga setelah itu ada follow up-nya, apakah mau dijual, apakah mau di-sharing ke tetangga, apakah mau apa. Jadi kayak pengalaman belajar itu selalu bermakna karena selalu ada purpose-nya gitu, either mereka solve a problem atau buat apa sih pembelajaran ini gitu, nggak pernah cuma satu aja gitu. Itu contoh kalau yang besar gitu ya. Kalau yang kecil
macam-macam, misalkan dia sukanya olahraga, dari situ kita bisa relate, atau contohnya kita lagi jalan-jalan gitu, kayak waktu itu misalkan aku ke museum apa yang di kota, lalu dari mulai perjalanannya kita buka peta, kita cari alurnya, kita cari jalannya, jadi kayak belajar itu tuh sebenarnya yang paling yang paling bermakna itu bener-bener dari keseharian setiap hari yang kita lakukan gitu loh. Soalnya kadang tuh dulu aku refleksi pas aku kecil sih, kayaknya kita banyak belajar, tapi begitu kita keluar dari sekolah, kok kita nggak juga selalu siap dengan kehidupan yang ada di sekitar. Sudah menguap langsung tiba-tiba ya. Karena mungkin kadang mungkin kalau pendidikan yang zaman sekarang ya udah keren-keren lah ya sekolah. Cuma mungkin kalau zaman kita dulu waktu kecil, mungkin kita salah, aku tidak tahu. Cuman kayaknya kok begitu keluar dari sekolah itu lost gitu. Jadi berusaha mengimplementasikan yang bermakna di keseharian. Bahkan kalau untuk yang 2 tahun aja tuh sekedar jalan pagi, kita menikmati alam, yang bersyukur ya tentunya. Kalau aku mungkin Muslim, jadi aku bersyukur dengan kita ada matahari, itu kan sebenarnya udah belajar ini ya, sains gitu. Lalu dia misalkan ada daun-daun yang jatuh, ada bunga-bunga yang jatuh tuh sekedar dikumpulkan, dihitung. Kadang-kadang dia main pura-pura main masakan, role play gitu. Jadi kadang tuh mungkin sebagai orang tua kita pingin quality time atau tadi yang menyiapkan masa depan anak dengan yang ribet-ribet gitu, tapi sebenarnya dari keseharian banget pun udah bisa. Cuman memang mungkin tadi ada itu yang soft skills, nanti ada yang kayak tadi literasi, memang kita harus lengkapi dengan berbagai macam pengetahuan. Jujur di rumah ini emang kita satu keluarga semua suka banget baca ya, termasuk suami aku tuh bukunya juga satu lemari, aku pun itu. Jadi kayak kalau mau tadi menumbuhkan literasi itu dengan memberikan contoh sih menurut aku ya. Selain tadi kita keseharian, kita ingin anak kita pinter baca, iya dengan kita mencontohkan membaca gitu kan, kita membacakan dia sebelum tidur, kita read aloud, kita sharing gitu. Jadi itu sih contoh ya yang paling utama, dan mengimplementasikannya dengan keseharian menurut aku itu bisa bermanfaat sih untuk masa depan mereka begitu. Iya ya, jadi ini ya, jadi beneran emang dari orang tuanya juga sebenarnya harus dipersiapkan dulu ya, nggak cuma ya udahlah sejalannya aja gitu. Jadi dari orang tua harus merencanakan, walaupun nggak harus yang wah-wah banget ya, dengan dibawa keluar, dengan mungkin main kemana, itu tuh sebenarnya yang dipelajari anak tuh udah banyak gitu ya. Iya, kadang kita nggak mudeng kali ya. Kayak aku tuh sering banget dapat pertanyaan, tadi ngomongin masa depan ya, masalah screen time kan, anak kebanyakan screen time ini itu gitu kan. Gimana sih mengubah sebenarnya kalau aku melihat screen time itu ya tidak bisa dipisahkan ya tentunya dengan kehidupan anak zaman sekarang, tapi gimana kita mengubah konsumtif jadi produktif gitu kan ya. Gimana yang main game itu tadi ya diarahkan jadi coding, atau tadi ada aplikasi e-book dan segala macam. Jadi kita harus resourceful sih, selain kita membersamai dengan semaksimal mungkin, kita resourceful juga gitu. Ya, betul. Setuju. Aduh, aku tuh langsung banyak catatannya gitu loh, Mbak Nesya. Sebenarnya kalau mau ngomongin seperti yang tadi dibilang, panjang banget, ini aku udah pendek. Iya, dan seru banget gitu loh kalau dibahas terus ya. Bener. Tapi tadi kan masalah ini ya, apa yang dia pelajari. Nah, kalau dari sisi emosinya sendiri, gimana nih Mbak Nesya mendampingi yang 9 tahun, mungkin emosinya gimana? Saya belum ada bayangan nih, anak saya masih 15 bulan. Yang 5 tahun gimana, yang 2 tahun kan beda-beda pasti. Itu gimana tuh Mbak Nesya? Ada rahasianya? Iya, emosi anak dan emosi kita merupakan itu juga salah satu challenge terbesar menjadi orang tua ya. Menurut aku sih emosi itu hal yang progress ya, over perfection. Kadang kita
too hard on ourselves gitu kalau kita marah sama anak kita, tapi itu kitanya berprogres, anak juga berprogres gitu. Pertama kita harus akui dulu bahwa perasaan itu semuanya valid. Mungkin beda juga lagi sama pas kita zaman kecil ya, jangan nangis, nggak boleh cengeng, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Kalau pas kita kecil kan kayak gitu ya. Cuman kalau sekarang tuh ternyata semua orang cukup melek dengan psikologi juga. Jadi untunglah. Iya, bahwa ternyata perasaan itu tidak boleh di-suppress seperti itu ya. Perasaan itu harus diakui dan dipahami, baru bisa dikelola dengan baik gitu. Jadi ada salah satu buku favorit aku, The Whole Brain Child, itu dia kalau aku harus merekomendasikan satu buku parenting, dia Dr. Daniel Siegel, itu dia mengatakan bahwa otak kanan dan otak kiri kita tuh harus terintegrasi gitu ya. Otak kiri kita itu kan yang logik, di mana otak kanan kita itu kreativitas, tapi emosi kita tuh ada di otak kanan gitu. Kadang sebagai orang tua tuh kita itu langsung maunya anak tuh berhenti nangis aja, misalnya nangis, aduh jangan nangis. Tapi kita nggak berusaha masuk ke otak kiri dia yang logical tadi sebenarnya. Kita tuh mesti masuk ke situ dulu bahwa oke, misalkan anak kecewa karena dia kepingin donat tapi donatnya habis dimakan kakaknya, contoh ya. Misalkan anaknya nangis gitu. Kadang kan kayak udah jangan nangis udah deh. Tapi kita beliin lagi deh, atau itu kita menepis emosinya gitu kan. Sebenarnya kan yang kita mesti lakukan adalah mengaccept dulu, oh oke, adik sedih ya karena donatnya habis. Mungkin terlihat obvious ya, cuman untuk kita orang dewasa, tapi untuk mereka tuh enggak gitu. Mereka belum bisa belum bisa memberi nama untuk perasaan-perasaannya gitu. Perasaan itu juga banyak banget ya, mungkin nggak sedih, marah, dan itu doang. Banyak kecewa, takut, jijik gitu. Itu secara spesifik nantinya. Cuman memang kalau anak emosi itu kita harus mengakui perasaannya dulu, kita acknowledge, kita ajak bicara gitu. Jadi dia juga menggali gitu ke dalam dirinya bahwa oh, ternyata aku merasakan ini karena begini gitu. Aku merasakan sedih karena habis dan aku kecewa. Oke. Begitu dia bisa memberi nama untuk perasaannya secara out loud gitu, secara keras, itu pelan-pelan pasti menurun gitu emosinya. Memang nggak, ini lebih mudah diucapkan daripada dipraktekkan ya, karena kita kadang-kadang terbawa emosi juga. Selain itu, tapi kita juga harus mengenal tipe-tipe anak ya. Kebetulan aku 3 dan 3-tiganya beda. Misalkan yang pertama itu tidak terlalu suka disentuh. Kalau dia sedang emosi, dia harus diberi jarak. Dia lebih senang kita diemin dulu. Dia mau masuk kamarnya, dia mau menenangkan diri sendiri. Kalau dia diajak ngomong langsung, wah dia akan tambah murka, tambah marah gitu ya, tambah kencang. Itu nggak bisa. Setelah dia tenang baru tuh tadi ya diajak diberi nama perasaannya dan diajak diskusi. Yang kedua itu sangat senang dia touchy banget ya, sangat senang dipegang gitu ya. Jadi dari pertama kesel dipeluk, harus langsung dipeluk, langsung turun tuh. Baru terus diajak ngobrol. Jadi kayak kita harus benar-benar mengenal karakter anak kita, lalu kita masuk dengan tadi sih acknowledge perasaannya, lalu diskusi gitu, yang paling penting sih menurut aku gitu. Dan tadi panjang juga kalau dijelaskan secara ini, kira-kira begitu. Cheat sheet-nya lah ya. Iya tuh, mama papa inget ya, pertama kalau anak terutama lagi tantrum ya, lagi emosinya lagi tinggi, berarti harus validasi dulu ya emosinya, bahwa ya udah ya adik sedih ya karena ini karena itu gitu. Terus dibantu mereka untuk memberi nama ya, bahwa yang dirasakan apakah sedih, apa kecewa dan sebagainya gitu. Dan baru di acknowledge, diskusi. Tapi jangan lupa karakter anak juga berbeda-beda tadi ya. Oh ya, itu dia catatan penting juga. Berbeda. Katanya seperti apa, sepertinya mama dan papa kan yang paling tahu si anak gimana ya. Iya, betul. Oke, aduh seru banget. Tapi aku udah dari tadi lihat timer, harus ada narasumber yang berikutnya. Iya. Mbak Nesya, tapi kita pasti akan ngobrol lagi nanti di bagian Q&A pasti. Jadi untuk sementara kita bye-bye dulu dengan Mbak Nesya. Terima kasih banyak Mbak Nesya waktunya. Terima kasih banyak Mbak Nadira. Terima kasih. Kita akan lanjut yuk ke narasumber yang kedua. Gimana Mama Papa?
udah mulai panas obrolannya, udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, boleh silakan. Kalau mau bertanya, tulis di kolom chat aja, tanya _nama, pertanyaannya apa. Nanti akan dipilih pertanyaan-pertanyaannya oleh panitia, dan lagi-lagi saya ingatkan 3 penanya terbaik akan mendapat hadiah yang tadi banyak banget itu dari para sponsor. Oke, selanjutnya ke narasumber kedua. Kalau masih ingat tadi Mbak Mutiara Hikmah. Beliau adalah founder dan CEO dari EduCourse, serta founder dari Ibu Pembelajar Indonesia. Halo Mbak Muti. Halo Mbak Nadira, seru banget tadi, keren. Ya, asik banget ya kalau ngomongin masalah ini tuh. Iya. Anak tuh nggak habis-habis. Nggak mau selesai, lanjut lagi Mbak Danesya. Oke, tapi Mbak Muti juga pasti punya presentasi ya, punya materi yang akan di-share nih. Pasti nggak kalah serunya dari Mbak Nesya kemarin. Kok kemarin tadi? Aduh, mulai nggak fokus. Butuh minum. Oke, Mbak Muti lagi apa nih? Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap mempresentasikan? Iya, siap. Oke, dari bagian operator nih gimana materinya Mbak Muti, sudah bisa ditampilkan? Kalau sudah, silakan Mbak Muti, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, boleh Mbak. Wah, terima kasih Mbak Nadira sebelumnya, dan selamat malam Mbak Nesya, Mbak Anggia, dan teman-teman Ibu Pembelajar Indonesia, serta teman-teman dari Gramedia Digital. Sebenarnya saya jadi takut ya ngomong di sini karena Mbak Nesya keren banget. Dan sebenarnya saya udah ngepoin Mbak Anggi, Mbak Nesya, itu sebenarnya ceritanya mirip-mirip gitu sih. Jadi saya takut juga kalau ngobrol di sini. Nah, di sini mungkin saya sedikit sharing, tapi mungkin ini pertama kalinya saya sharing tentang masa-masa susah saya gitu sebenarnya ya. Masa-masa susah karena ini tentang kids dan parents, dan dimana ini PR banget tentang bonding anak. Jadi PR saya ini sampai sekarang tetap ya, namanya anak itu akan jadi bukan PR sih, tapi anugerah juga ya seumur hidup kita. Oke, saya sebutnya ini the best role in my life. Wah, jadi biar hangat aja gitu ya. Jadi peranan terbaik yang ada di hidup saya. Boleh lanjut? Oke, nah kenalan dulu. Tadi saya Mutiara, boleh dipanggil Mutia, Mam. Jadi saya hari ini mau berkenalan. Kalau biasanya di webinar-webinar lain tentang teknologi, tentang STEM, tentang pendidikan gitu ya, kalau ketemunya saya, mungkin mama-mama juga udah biasa banget dengerinnya. Nah hari ini sebenarnya pingin sharing tentang keluarga nih. Ada cerita yang mungkin bisa jadi sedikit inspirasi juga buat mami-mami di sana tentang me and my family. Well, boleh next. Nah, session 1 ini tentang about me and my family. Oke, lanjut. Nah, ini jadi ceritanya lucu karena ternyata kisah menikah saya itu sampai ke detik.com gitu ya. Jadi ini seru banget karena saya juga nggak nyangka, kenapa sih sampai dibawa ke media, dan saya nggak ngerti siapa yang liput gitu ya, tentang siapa takut nikah muda. Ini kan ngeri banget ya judulnya ya. Jadi ini bukan tentang prestasi, bukan tentang apa gitu ya, bukan tentang kami juga, tetapi tentang lebih ke arah nikah muda gitu. Dan sampelnya di situ udah terpampang besar banget fotonya, fotonya suami saya dan saya gitu. Nah, jadi ceritanya memang saya ini nikah di usia yang relatif muda ya, Mam. Jadi 20 tahun, semester 3 itu saya nikah gitu. Jadi buat beberapa orang ini mungkin agak sedikit nekat, tetapi mungkin memang jodohnya dekat gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kita segerakan saja karena memang Bapak Ibu saya juga agak khawatir. Iya, Mbak Nesya, saya juga udah ngepoin nih Mbak Nesya 21. Dan kita sama-sama masuk media gara-gara nikah muda ini, emang aja ya, digoreng aja gitu ya. Nah, benar, jadi usia 20, 21 ini termasuk dibilangnya nikah muda ya. Dan di media-media itu agak dibolak-balik nih. Nikah muda ada yang pro, ada yang kontra juga, ada yang susah, ada yang seneng gitu ya. Dan di sini bahkan di media ini
ada sebutannya gitu ya, ada penjelasan kalau saya itu sampai harus tinggal berdua di bawah tanah, di bawah rumah bawah tanah, dan it's true gitu. Jadi banyak yang ngepoin saya dan nanyanya tuh bukan gimana EduCourse Mbak, bukan gimana ini, tapi Mbak beneran nggak sih dulu kamu pernah tinggal di bawah tanah gitu. Nah ini banyak yang ngelihat media dan terbawa, ternyata teringat sampai situ. Nah it's true karena memang dulu kami susah gitu ya istilahnya ya, sama-sama beasiswa, mahasiswa gitu, dan kita beasiswa itu kayak sepertiganya biaya UMR-nya di Korea Selatan, karena kebetulan saya kuliah di Korea, jadi memang kondisinya ya kita apa adanya gitu ya, jadi sampai di bawah tanah tinggalnya, dan alhamdulillahnya juga kami pun ketika tahu gitu saya hamil gitu setelah menikah, kemudian setahun setelahnya saya hamil umur 20 belum 21 ya, hampir 21, kemudian suami saya ini diem 1000 bahasa. Jadi 1 hari tidak berkata apapun setelah tahu kalau saya positif gitu. Saya shock, ini aduh harus gimana ini, suami pun juga shock gitu ya kondisinya, karena memang kita mungkin dalam keadaan yang siap nggak siap gitu. Nah alhamdulillah, boleh next Mas. Jadi kita akhirnya menerima segalanya, dan saya pun sangat bersukaria ya, namanya ibu-ibu muda idealis banget dan coba ingin perfect gitu, sampai saya nggak mau makan apa gitu kan ya, idealnya hamil pertama. Tapi masalahnya adalah di sana itu kan nggak ada daycare gitu ya, dan semuanya harus kita handle berdua. Bahkan saya itu jadi terkenal banget di kampus karena mahasiswa S1 yang tukeran bayi di depan kelas gitu. Tukeran bayi yang 2 minggu gitu. Ini kan, it's crazy gitu. Dan saya nggak dapat cuti kan gitu ya. Ini emang crazy banget sih. Jadi saya tukeran. Iya, jadi ini saya nggak pernah ceritain di webinar lainnya. Karena dulu webinar lainnya kan tentang spesial gitu ya. Kita banget nih. Jadi memang kita harus tukeran bayi 2 minggu di depan kelas sampai bayinya itu hampir 2 tahun gitu ya, karena saya masih semester 3 dan masih panjang perjalanan. Jadi saya dan suami negosiasi ke dosen juga, Pak bisa nggak suami saya nge-labnya itu malam 8 jam, kemudian saya 8 jam. Jadi kita ya sampai nggak bisa ngelihat wajah suami cuman tukeran bayi gitu Mbak. Jadi benar-benar Masya Allah kita berusaha untuk terharu dengan yang terbaik gitu ya. Nah ini dia, karena hubungan kami ini mahasiswa, suami juga mahasiswa, kemudian pas-pasan dan ada bayi juga, jadi kita berusaha untuk bagaimana bonding bayi yang menjadi PR ini, padahal emaknya, bapaknya sibuk banget, tetap jadi lekat di kita. Nah ini garis besarnya bagaimana caranya, dan alhamdulillah kita sampai lulus akhirnya, walaupun akhirnya 10 tahun di sana gitu ya. Dan next boleh lanjut. Oke, dan ini alhamdulillahnya saya itu bersyukur karena dulu di Korea Selatan ini ada yang namanya Mom and Baby program Mbak. Jadi ketika saya mahasiswa gitu, walaupun kuantitas saya dengan anak ini nggak banyak gitu ya, karena kita gantian, saya dan suami itu bergantian terus-terusan menghandle anak kakak Ruby gitu. Tetapi ada program dari pemerintah Korea itu Mom and Baby program, dan ini tuh program sangat dianjurkan, dan ketika anak usia kurang dari 4 tahun itu tidak boleh ditinggal Mbak. Ini bagus banget dan saya bersyukur bisa mengikuti ini sampai dia 4 tahun. Jadi dari umur 6 bulan sampai 4 tahun itu kita dianjurkan ikut kelas Mom and Baby. Dan saya yang tiba-tiba jadi orang tua, kan nggak ada ya sekolah orang tua gitu ya, dulu kan belum tren sekarang ya tentang parenting. Dulu tuh kayak parenting tuh kayak sesuatu yang aku harus lihat di mana, lihat di YouTube, mandiin anak di YouTube, karena nggak ada orang tua juga, nggak ada siapapun yang benar-benar harus kita handle berdua. Dan alhamdulillah di Korea ini sangat mendukung, dan harapannya pun di Indonesia juga akan menjadi seperti ini. Jadi ada Mom and Baby program di setiap kecamatan. Di sana kan angka melahirkan itu sangat rendah ya. Jadi memang benar-benar di-encourage, ayo kamu. Bahkan ada slogan, kalau di Indonesia slogannya 2 anak cukup, di sana pulanglah dan buatlah anak gitu kan. Gitu. Sudah sampai disuruh ya sama pemerintah. Iya, bener banget. Jadi setiap punya anak akan selalu dikasih uang gitu kan. Dan alhamdulillah
Mom and Baby ini membuat saya mengerti banyak tentang pendidikan orang tua. Di sini kita diajarin bagaimana belum diajarkan gimana cara kita menghipnotis anak gitu ya istilahnya, kemudian pijetin anak, diajarin anak taekwondo baby, bagaimana kita menjadi guru olahraga buat anak. Jadi kayak dari A sampai Z itu iya, dan itu saya bersyukur banget. Dan biayanya pun murah, kayak sekali makan aja. Jadi benar-benar, oh ini memang Allah memberikan saya kesulitan, tapi di saat lain memang ada kemudahan yang saya dapatkan. Begitu. Dan boleh next. Nah, disinilah saya kemudian pulang ke Indonesia ya. Ketika pulang ke Indonesia ini, kualitas hubungan kami yang sangat baik, alhamdulillah saya bisa bilang sangat baik, karena kami membersamai anak terus-terusan bersama bertiga gitu ya. Dan kemudian ada adiknya. Ini menjadi tolak ukur kami berdua dan saya dan suami ini untuk memilih WFH gitu ya. Jadi selama kita bekerja selalu ada anak yang mendampingi. Kami memilih untuk tidak menggunakan ART contohnya, dan memilih untuk anak-anak ya tetap ya bersama kita di kantor, walaupun kuantitasnya ya panjang, kadang kita juga bekerja sendiri, tetapi kita tetap mencoba untuk quality time. Salah satunya, ini mungkin agak berbeda dengan mami-mami sebelumnya ya. Jadi pagi-pagi itu kita harus lari 5 kilo bareng-bareng, Mbak. Wow. Dan itu karena, bukan karena saya suka olahraga sebenarnya. Karena anak saya ini spesial yang nomor 2. Dia ini nggak bisa, harus dihabiskan tenaganya, dan memang hiper gitu ya. Jadi memang kita tuh bareng-bareng muterin komplek, udah kayak patroli keamanan komplek gitu. Dan semua orang jadi kenal kita karena kita membersamai dengan lari pagi 5 kilo tiap hari. Dan kita jadi banyak diskusi, kamu tadi di sekolah ngapain? Dan itu cukup untuk quality time. Bukan kuantitasnya, tapi kualitinya yang kita rasakan. Begitu. Next. Nah, masalahnya adalah ketika teknologi ini mau nggak mau harus berkawan dengan kita. Nah, kita bukan lagi lawan dengan teknologi ya. Ketika kita di Korea itu, alhamdulillah kita dekat banget gitu kan sama anak-anak, banyak aktivitas dari program pemerintah mensupport. Tapi ketika di Indonesia, aduh, kok mahal-mahal ya kalau kita ikut program gitu kan ya. Mom and Baby kok mahal-mahal banget. Nah, disinilah PR banget buat kita bagaimana kita bisa bonding dengan anak lewat teknologi. Oke, next. Nah, di sini ada 2 yin dan yang ya. Jadi teknologi ini bisa membuat kita ke arah lebih baik dan bisa membuat kita ke arah yang kurang baik gitu. Nah, karena saya dititipin sama IP dan Gramedia, nanti bicara tentang bonding teknologi ya. Waduh, apalagi nih. Oke. Jadi memang ini akan berhubungan sekali. Kalau kita ngelihat tadi Mbak Nesya cerita tentang the future skill, keterampilan masa depan, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, itu benar banget. Karena kita udah nggak bisa pakai cara-cara lama gitu ya, pekerjaan-pekerjaan lama. Di sini udah banyak pekerjaan yang lebih menjanjikan di era teknologi. Dan kita nggak bisa langsung, aku mau bonding sama anak nih, nggak usah no gadget dan sebagainya. Nggak bisa, Mam. Ini memang kita mau nggak mau harus jadi teman sama anak-anak sendiri dengan gadgetnya pula. Lanjut. Dan ini kalau kita lihat nih, maaf nih, aku harus potong dulu. 2 menit lagi ya. Siap. Karena kayaknya pertanyaannya akan banyak nih. Oke, seru boleh banget. Next aja, hampir ke akhir aja, nggak apa-apa, next. Lanjut aja. Boleh lanjut aja. Next. Nah, ini jadi, oke, yang sebelumnya aja sedikit. Mungkin ini summary dari bagaimana kita harus bersama anak gitu, walaupun dengan teknologi. Jadi yang pertama, ketika anak 6 tahun ini kan masanya bermain ya, ada yang punya butuh bermain 5 jam per hari, ada yang 2,5 jam per hari, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, bagaimana kalau kita sama teknologi? Nah, I will say kita memang boleh nih mengenalkan anak dengan gadgetnya. Tapi bagaimana caranya? Kita nanti di sesi Q&A aja kali ya Mbak Nadira ya. Betul. Biar makin penasaran, makin banyak yang nanya. Biar lebih dalam juga untuk dibahas contohnya. Kita akan spoiler introduction-nya aja di sini dan nanti kita lanjut di Q&A. Oke, Mbak Nadira. Aduh, jadi merasa bersalah nih tiba-tiba meminta Mbak Muti karena seru banget ceritanya. Aku juga baru pertama kali tahu nih soal struggle-nya Mbak Muti dan kebiasaan-kebiasaan di rumah Mbak Muti yang
bikin bonding dengan anak-anak ya, dengan suami dan anak-anak juga. Tapi mungkin satu sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, sedikit aja gimana sih akhirnya terlahir anak kesekian EduCourse ini, anak ketiga ya? Iya, anak ketiga ya. Ya, sedikit aja sih, bener-bener Mbak. Jadi ketika pandemi ya sebenarnya kan kita sebelumnya bisnisnya itu yang bisa totally di rumah tuh bisa banget dilaksanakan. Tetapi ketika pandemi dan alhamdulillah kita udah biasa di rumah bareng anak-anak, kita ngelihat aktivitas apa ya, ini memang bingung banget dan stressful untuk orang tua, apa yang aktivitas produktif, bisa mengasah keterampilan juga. Dan kebetulan suami saya juga dokter, jadi dia memang concern banget sama pendidikan anak. Kasih apa kek, tuh Ruby gitu, kasih apa traktir gitu kan, dia aduh, emaknya udah pusing kayak gini, disuruh bapaknya kayak gini lagi gitu kan. Nah, kemudian kita coba untuk cari aktivitas-aktivitas gitu. Contohnya, oh iya di sini lagi di Korea dulu itu udah mulai ada coding untuk anak gitu kan Mbak ya. Nah, disitulah kita mulai mengadopsi metode STEAM gitu. Jadi yang kemarin kita pelajari nih, kamu nggak pakai tuh ilmu-ilmu waktu di kata suami sih, kamu nggak pakai waktu ilmu-ilmu di Mom and Baby program. Iya ya Bi, ya itu bagus banget. Cuman aplikasinya cuman kedua anak ini sayang juga gitu ya. Nah finally kita coba nih dari yang awalnya anak saya duluan, terus saya ngajak teman-teman komplek 50-an dan alhamdulillah sekarang udah 20.000 gitu kan dalam waktu 2 tahun. Jadi senang banget ternyata bisa menyebar kemanapun, guru-gurunya pun banyak banget gitu. Jadi ya aktivitas produktif sekaligus ada komunitas IP ini kayak balancing yang nggak ada di Indonesia itu bisa ada loh di sini dengan adanya borderless tadi ya teknologi. Bahkan Mbak Nadira yang di Tunisia bisa bareng juga. Bisa ikutan juga. Iya. Oke, aduh seru banget. Pasti akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai EduCourse nih. Karena ternyata itu adalah adaptasi dari program yang ada di Korea. Jadi walaupun belum pernah ke Korea, dengan ikut EduCourse mungkin ada sedikit bayangan-bayangan opa-opa Koreanya loh. Bukan itu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Muti. Nanti kita ketemu lagi di Q&A insyaallah. Mama Papa, yuk disiapin dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau sudah ada langsung diketik di kolom chat. Ditanya underscore nama dan pertanyaannya seperti apa. Nanti insya Allah akan dipilih oleh panitia. Pertanyaan-pertanyaannya untuk dibacakan dan dijawab langsung oleh narasumber kita. Dan 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari para sponsor. Oke, lanjut lagi. Narasumber ketiga. Beliau adalah Mbak Anggia Aranangsari atau Mbak Anggia dari Gramedia Digital. Halo Mbak Anggia. Iya. Suaraku gimana? Melihat, mendengar kisah 2 narasumber awal Mbak Nesya dan Mbak Mutia, gimana? Ada tanggapan apa Mbak Anggia? Iya, ini jujur aku nyatet dari sharingnya Mbak Nesya sama Mbak Mutia, ini benar-benar experience yang bisa aku kutip ya, beberapa pengalamannya itu benar-benar menarik banget. Gimana caranya bonding dari caranya sendiri gitu ya, yang hektik menghadapi keseharian, benar-benar berbagai macam. Ya pokoknya kalau ibu tuh pasti ada aja ya rintangannya gitu, tapi gimana caranya tetap sabar ngadepin anak yang dengan berbagai usia, terus dengan Mbak Mutia dengan anaknya yang punya kriteria khusus gitu, gimana caranya pengalamannya yang di luar negeri segala macam, itu benar-benar bonding yang bisa kita petik pelajarannya gitu. Jadi ini aku nyatet sih beberapa poin sangat amat. Jadi berasa kuliah ya Mbak Anggia. Jadi makanya aku penasaran banget sama materi-materi yang Mbak Mutia, nanti mungkin bisa lebih detail lagi dan Bapak Ibu semua di sini bisa nanya lebih detail lagi ke Mbak Mutia. Setuju. Ya kalau dari Mbak Danesya, Mbak Mutia tadi dari yang terkait gimana caranya bonding sama anaknya gitu ya, terus berbagi pengalaman gimana caranya bisa mengembangkan anaknya dengan literasi digital, pasti tuh
kita sekarang juga tidak bisa denial ya terhadap digital saat ini tuh penting gitu. Walaupun memang gadget itu kita harus benar-benar dibatasin gitu karena kan anak dari panca inderanya belum semaksimal seperti orang dewasa gitu. Dan tapi gimana caranya kita bisa mengenalkan literasi dan dunia digital ini sesuai dengan takarnya gitu, sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai dia tertinggal juga, tapi jangan sampai dia juga berlebihan gitu memakai digital gitu kan, gadget gitu. Jadi bonding sama orang tua itu pasti banyak caranya gitu ya, baik secara physically, cara kita cerita, secara kita melihat sekitar, terus cara kita bermain gitu ya, baik bermainnya juga secara di luar, di alam gitu, tapi juga dengan cara gadget juga bisa. Nah ini pasti tadi juga Mbak Danesha, Mbak Mutia juga sudah mention kalau misalnya literasi itu penting dipupuk dari dini gitu ya, kayak baca buku, dari kita mungkin storytelling, dari sebelum tidur, dari sekitar gitu ya, mengenal alam, mengenal shape, mengenal apapun profesi di sekitar kita. Ya itu penting banget sih, memang kita harus gimana pun caranya putar otak bisa mengenalkan mereka dunia literasi dengan digital yang saat ini lagi update gitu. Ya betul. Jadi memang nggak bisa ya kalau hari gini kita nggak pakai teknologi itu malah jadi kayaknya malah nggak masuk akal gitu. Mau no gadget itu gitu kan. iya, kasihan juga nanti anaknya di rumah no gadget, di luar malah terpapar yang enggak gitu kan, karena emang dunianya dunia digital sekarang. Nah, kalau dari Gramedia Digital sendiri, dan ada Book Art juga, gimana sih orang tua dan anak dapat menggunakan teknologi ini yang disediakan oleh Gramedia Digital dan Book Art ini untuk bisa menikmati quality time mereka? Apakah mungkin ada aplikasi tertentu kah, atau ada kegiatan tertentu gitu dari Gramedia Digital dan Book Art? Iya. Ya, pas banget sih. Kayak tadi Mbak Danesha juga udah sempat mention gitu ya, experience-nya mengenalkan literasi melalui aplikasi Gramedia Digital, mengenalkan beberapa e-book yang sangat menarik gitu ya, bisa dibaca untuk anak-anak. Itu kita memang ada aplikasi Gramedia Digital yang bisa memberikan referensi buku-buku, e-book ya, e-book untuk anak-anak dan juga orang tua, sebagainya untuk informasi terkait parenting, informasi terkait self improvement, informasi terkait juga mungkin masak-masak yang mungkin gimana caranya bisa memberikan nutrisi yang baik kepada anak. Nah, untuk yang anak-anaknya juga, ini juga kita ada aplikasi Book Art yang mungkin juga anak-anak butuh banget media pembelajaran yang atraktif ya. Jadi kayak tidak hanya memberikan cerita, tapi di mana aplikasi ini bisa memberikan mereka experience baru, gimana caranya mengenal buku, mengenal bacaan, tapi juga meningkatkan daya ingatnya melalui games yang tersedia di aplikasi Book Art. Jadi setelah baca e-book, ini kan pasti dia tahu nih karakternya, dia tahu ceritanya, dia tahu tokohnya. Nah, nanti di games itu dia akan mengingat kembali, oh tokoh ini punya tas, tokoh ini punya pulpen, punya alat-alat yang dia gunakan dengan cerita-cerita yang ada di cerita tersebut gitu. Nah, mesti games-games ini berperan untuk meningkatkan daya ingatnya anak bahwa cerita itu tidak hanya didengar, tidak hanya dibaca, tapi dia juga paham atas cerita yang terdapat di aplikasi Book Art ini gitu. Jadi ini menarik banget buat anak-anak yang mungkin sedikit fokus ke YouTube gitu ya, tapi dengan adanya Book Art ini harapannya bisa memberikan media pembelajaran yang tidak kalah asiknya dengan menonton YouTube. Jadi bisa karaokean juga, wah pokoknya udah all in one buat anak-anak experience-nya. Seru banget. Jadi kita juga kalau orang tua lagi mati gaya mau ngapain, ngapain lagi nih si anak, dikasih Book Art malah lengkap ya, baca juga, terus ada games-nya, ada kuis, ada kuisnya, ada karaoke gitu ya. Daripada cuma YouTube yang satu arah ya. Maksudnya video-video mungkin nggak hanya YouTube, tapi video cuma satu arah. Tapi kalau ini
jadi interaktif ya, anak jadi ada pertanyaan, bisa jawab dan sebagainya, bisa games ini gitu ya. Iya, betul banget Mbak Nadira. Seru banget pokoknya kalau main games di Book Art. Jadi penasaran. Tapi kalau awalnya sendiri terbentuknya Gramedia Digital, terus kemudian kerjasama dengan Book Art, itu gimana? Mungkin sedikit cerita Mbak Anggi. Ya, sebenarnya Gramedia Digital ini juga kita berawal dari sekitar 2015 dan gimana caranya kita bisa kerjasama dengan Book Art karena kita juga melihat potensi demand-nya dan needs-nya dari orang tua dan anak gitu ya. Karena melihat tingginya penggunaan gadget dari usia dini gitu dan kita berharap dari Gramedia dengan visi misinya untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia jadi tetap bisa hadir dengan aplikasi yang bermanfaat untuk anak-anak dan juga orang tua. Nah, jadi di sini dengan visi misi itu kita berharap kolaborasi Gramedia Digital dan Book Art bisa memberikan referensi inspirasi e-book yang berkualitas gitu ya. Cita-citanya juga tidak hanya dari internal atau dari Gramedia aja, tidak hanya dari lokal aja, tapi ini juga dari seluruh dunia. Penulis-penulis seluruh dunia juga berkontribut memberikan cerita-ceritanya di e-book aplikasi Book Art ini dan memberikan experience. Jadi nanti dari baca e-book, dia bermain gamesnya dan ada grade-nya. Jadi kita bisa lihat grade-nya apakah dia sudah sesuai dengan saat umurnya, terus nanti dilihat dari grammar-nya, dilihat dari grade apa e-book yang mungkin ada tahapannya ya. Jadi kita bisa lihat berapa sering kita membaca e-book, terus berapa fasih anak kita bisa memainkan games-games yang ada di aplikasi Book Art itu. Oke, jadi beneran paket lengkap banget. Jadi nggak usah pusing, anaknya usia berapa langsung dicek di Book Art, oh levelnya ini gitu ya. Aduh enak banget. Kalau untuk, karena pasti nih mama, karena saya juga penasaran, saya yakin mama papa semua di sini penasaran, gimana sih caranya bisa mengakses itu Gramedia Digital dan Book Art? Apakah seperti platform nonton Netflix boleh disebut nggak ya? Bayar tiap bulan atau gimana cara aplikasinya, cara apply-nya gimana, sign up-nya, boleh diceritakan sedikit Mbak Anggia? Ya, kalau untuk aplikasi Gramedia Digital dan aplikasi Book Art ini gampang banget dicarinya. Untuk Android dan iOS itu sudah tersedia di App Store dan Play Store. Jadi nanti tinggal download aja, lalu nanti ada sign up, itu bisa register sesuai dengan email yang digunakan oleh mama papa. Nanti itu bisa pilih paketnya, mau yang sebulan, yang setahun, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan mama papa. Atau nanti juga bisa mengunjungi gramedia.com atau Gramedia Digital sebagai customer service, nanti mungkin di chat ini bisa dilengkapi informasinya, cara mengakses aplikasi Book Art dan Gramedia Digital, yang pokoknya nanti mudah sih, hanya download dan cari aplikasinya di Android sama di iOS, registrasi sesuai email yang didaftarkan, nanti tinggal pilih aja mau langganannya sebulan atau yang setahun, itu udah tinggal gunain aja, baca e-book pasti lebih mudah. Dan pembayarannya juga bisa macam-macam ya, Mbak Anggia? Ya. Oke, jadi gampang banget deh. Udah nggak ada alasan lagi nih, mau papa. Untuk nggak pakai karena hari gini, daripada cuma bergantung pada satu video, channel video yang sama-sama kita tahu sama YouTube, mendingan lebih baik yang ini udah jelas, grade-nya udah ada, games-gamesnya udah ada, lebih interaktif, ada level-levelnya juga. Jadi inilah sangat-sangat membantu sekali kalau menurut saya ya. Betul. Aku aja sampai sama anakku rebutan Mbak Nadira. Aku mau baca karena itu apa ya, e-booknya tuh lucu dan atraksi banget, kayak kita nonton kartun Disney lah istilahnya, kayak kartun Disney, pokoknya itu bagus, motionnya semua tuh kayak kita nonton kartun dan penasaran sama gamesnya gitu. Terus kadang
mama ini gimana cara mainnya, terus cuma aja mainin gitu, jadi kayak malah asik sendiri kita. Jadi seru banget sih, kita jadi kayak yang dewasa pun juga ngerasa tertarik untuk mau nyoba gitu. Ya betul, karena tadi ngelihat videonya sekilas kok seru juga ya, saya nggak mikirin anak saya seru apa nggak, menurut saya itu seru banget gitu. Iya, bener kayak kita nonton kartun Disney aja, terus kayak udah bonding sama anak itu dapat banget karena sama-sama penasaran gitu kan. Cepetan nih gamesnya diselesaiin gitu. Jadi bisa ngobrol juga ya sambil main itu bukan. Kita sambil ngobrol, nggak cuman nonton gitu ya, kita sambil ngobrol sama anak, sambil kayak, nih kamu inget gak ceritanya yang mana nih, tokohnya lagi ngapain gitu. Nah ini bisa kita aktif untuk terus ajak dia ngobrol. Betul, setuju. Aduh, seru banget. Nah, gimana Mama Papa? Sudah makin tercerahkan mengenai bonding, mengenai quality time, dan pasti hubungannya dengan digital, dunia digital, karena kita hidup di dunia digital saat ini. Nggak mungkin enggak. Ya kan? Jadi daripada kita jadi korban, daripada anak kita malah nggak terkontrol penggunaan digitalnya, mendingan dari kita sebagai orang tua lebih dipersiapkan. Dengan adanya Book Art digital, Gramedia digital ini juga sangat membantu orang tua untuk mempersiapkan anak, memperkenalkan gadget dengan cara yang lebih baik dan produktif. Gitu ya. Nah, sekarang ternyata sudah jam 2. Sorry, di saya jam 2. Kalau di sana jam 8 malam. Kita masuk aja deh ke sesi tanya jawab yuk langsung. Jadi bagi Mama Papa yang ingin bertanya kepada Mbak Nesya, Mbak Muti, atau Mbak Anggia, boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom chat. Tanya _ nama, terus pertanyaannya apa, nanti akan dipilih beberapa pertanyaan. Dan 3 penanya terbaik juga akan mendapat hadiah dari sponsor-sponsor kami malam hari ini. Yuk, apakah, sebentar saya harus cek apakah sudah ada atau saya aja tanya. Nanti boleh nggak hadiahnya buat MC loh? Oke. Sebentar ada pertanyaan, saya harus buka kolom chat. Jadi, cici. Oke. Tadi katanya ada dari Ibu Sisil. Oke, ini ya. Tanya Sisil dari Tangerang Selatan. Halo Mbak Sisil. Mbak Nesya, bagaimana ya cara mempersiapkan anak untuk bisa tumbuh tanpa kita, tapi dengan cara yang masih dapat diterima oleh orang tua kita atau kakek neneknya, supaya nggak debat melulu dan nggak dianggap sebagai orang tua raja tega. Gimana? Ini pertanyaan spesifik untuk Mbak Nesya. Apakah ada saran untuk Mbak Sisil nih? Oke, terima kasih Mbak Sisil pertanyaannya. Oke, pertanyaan tentang mertua ya. Orang tua dan mertua ya, kakek nenek lah ya. Ini pertanyaan yang sulit karena memang sensitif sebenarnya. Sulit sih mungkin enggak ya Mbak. Karena memang mungkin problem semua orang tua. Bahwa memang biasanya intervensi terbesar adalah dari orang terdekat kita. Mari kita menarik nafas. Oke, pertama sih kalau yang sudah pasti harus kita lakukan yang di dalam circle of control kita, memang turunkan ekspektasi kita terhadap ya memang orang tua kita ataupun mertua kita ya pasti ingin memanjakan dan ingin yang terbaik untuk cucunya gitulah ya. Jadi turunkan ekspektasi dan rubah mindset. Kadang tuh kan lama-lama jadi annoying, terus kita jadi kesel gitu ya. Cuman pertama tuh coba ubah perspektif itu bahwa mereka melakukan itu semua out of love, bahwa mereka mencintai anak kita segitu besarnya sehingga mereka melakukan itu yang walaupun tidak cocok dengan parenting kita gitu. Jadi untuk menurunkan emosi kita dan menurunkan ekspektasi kita kepada mereka itu dulu. Lalu edukasi sih sama seperti ke anak gitu ya. Kalau yang aku temukan berhasil dengan orang tua aku terutama
itu dulu sama almarhum mamaku, contohnya sekedar misalkan ASI atau formula gitu ya, contoh ya. Misalkan zaman dulu memang kita diberikan formula, sekarang ASI. Kan orang tua suka, oh kalau anaknya kurus nggak boleh gitu, contoh. Aku ajak ke kelas ASI, aku duduk bareng mamaku gitu ya, yang ngajar itu kan dokter yang kredibel gitu ya. Jadi sama dengan parenting style pun itu sering sekali either aku ajak kelas atau aku kasih buku atau kayak kalau ada link-link YouTube ataupun apapun yang menarik tuh aku share gitu. Lama-lama itu value-nya iya nggak bakal sama persis, tapi yang tadinya berserbangan banget gitu, yang satu di sini, ya paling tidak mendekat sedikit-sedikit gitu, dan itu juga jadi bahan diskusi. Kadang memang ada sih ucapan-ucapan, misalkan setelah aku berikan buku apa, terus kayak, dulu nggak kayak gini juga nggak apa-apa gitu, kamu nggak apa-apa gitu, itu seringnya. Iya, favorit kayaknya itu. Iya, cuman ya memang harus sabar sih. Kalau aku sih tapi lumayan banget dengan edukasi tadi, bener-bener dengan sabar dan ngajak ngobrol. Kadang kita itu masuknya nggak enak sih, sama kayak anak gitu. Kita ngelihat orang tua kita ngelarang ini itu, misalkan ke anak kita nggak boleh. Itu kita langsung, mama nggak boleh gitu, kan sekarang begini parentingnya, blablabla gitu. Sama anak juga kan nggak bisa kayak gitu. Kita itu kan harus pinter ya bernegosiasi. Jadi kayak nyelipin advice ke anak itu kan nggak bisa pas dia salah terus kita kasih tahu. Sama seperti orang tua, bahwa mungkin anak lagi makan makanan favoritnya, dia lagi happy banget, baru pulang dari nonton bioskop, wah moodnya lagi baik, kita lagi ngobrol sama orang tua kita lagi nanyain tentang pekerjaannya, kesehariannya, wah mama apalagi seneng hobi tanaman, ya lagi hobi tanaman, lagi seneng ngomong itu, nah baru tuh pelan-pelan kita masukin kayak anak gitu. Kadang memang kita suka kebawa emosi dan kita on the spot, kita koreksi, tapi kan sebenarnya kita tuh harus berstrategi sama anak, sama orang tua, sama aja gitu. Kita masuk tuh moodnya lagi baik, dia lagi happy, lagi apa, terus baru aku tuh kemarin sebenarnya gini, ya maksudnya mulailah dimasukin lah, apa sih value kita, kenapa sih kita melakukan itu gitu. Tapi mungkin dari perspektif kita, instead of mama tuh salah kayak gitu, tapi aku tuh kemarin ini sama anakku karena begini loh gitu. Jadi bukannya menyalah-nyalahkan gitu ya, mungkin dari perspektif kita. Ya lagi-lagi yang di sharing itu lebih sulit dilakukan di kehidupan nyata dibanding diucapkan. Cuman mungkin dengan latihan gitu tuh lama-lama sih ya ada kok perubahan gitu. Insya Allah gitu sih. Insya Allah, betul-betul. Itu Mbak Sisil, semoga menjawab ya. Jadi pelan-pelan dan timingnya harus pas, harus ada negosiasinya juga, nggak asal nabrak ya. Benar, negosiasi, edukasi, turunkan ekspektasi tadi sempat. Nah itu lengkap. Iya. Oke, terima kasih Mbak Nesya. Ini agak-agak harus diburu-buru karena pertanyaannya masih ada terus. Berikutnya dari Mbak Alvina di Bogor. Mbak Nesya atau Mbak Muti? Berarti gantian nih, Mbak Nesya dulu baru Mbak Muti kayaknya. Mau tanya, saya dan suami tinggal jauh dari keluarga sehingga mengurus satu orang anak sendiri sesuai dengan culture keluarga dan anak menjadi manis penurut. Namun anehnya saat di luar, kenapa anak menjadi di luar kendali kita ya? Apa itu penyebabnya? Anak laki-laki usia 4 tahun. Jadi mungkin kalau di rumah karena cuma ya bertiga aja, jadi manis, so sweet, tapi ketika di luar kok seperti bukan anak saya gitu kali ya. Mohon maaf nih Mbak Alvina kalau ternyata salah maksud. Tapi yang saya tangkap seperti itu. Gimana Mbak Nesya, terus dilanjutkan dengan Mbak Muti mungkin. Silakan. Terima kasih Mbak Alvina pertanyaannya. Sebenarnya ini di luar ini aku ya expertise, mungkin lebih appropriate dijawab oleh psikolog atau orang yang ada background-nya. Cuman mungkin aku lebih jawab dari pengalaman atau dari kayak teman-teman di sekitar ya mungkin ya.
Kalau yang terjadi sih kalau begitu biasanya apakah aku mesti banyak nanya sih sebenarnya, tapi contoh apakah di rumahnya itu banyak sekali peraturannya yang mengikat gitu sehingga anaknya memang cukup strict gitu, apa ya, seperti di rumah mungkin terlalu banyak aturannya, jadi dia kan memang tidak boleh berisik, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Jadi dia dia ikutin, tapi mungkin pas di rumah dia berbeda, itu bisa satu ya. Tapi aku nggak tahu itu saya terjadi sama teman aku juga ya. Dia bilang kalau di rumah itu dia cukup banyak tidak membolehkan anaknya ini itu, sehingga ya udah anaknya nurut aja. Terus kedua mungkin bisa juga, tapi belum tentu ya. Yang kedua mungkin anaknya anak sendiri, tadi kan dibilang kalau kayak anakku mungkin karena bertiga mereka nggak mungkin penurut, diam dan tenang gitu ya, gerabak-gerubuk. Mungkin karena tidak ada teman sparringnya gitu ya, bisa juga tidak ada stimulasinya gitu ya, udah kan sendiri aja, jadi ya nggak apa-apa gitu, kayak peaceful aja. Cuma mungkin begitu bertemu orang lain ya heboh baru ya. Sebenarnya mungkin bukan di luar kendali, tapi itu mungkin tumbuh kembangnya normal aja sih. Memang dia curious aja, dia ingin tahu gitu. Oh, kalau anak dicoel atau anak dilempar itu kayak anakku yang kedua tuh mirip mungkin sama anak yang Mbak Mutia kan bilang tadi, energinya banyak sekali anak yang kedua. Kebetulan anakku yang kedua juga begitu ya. Dia bener-bener wah, dari kecil tuh tantruman kelas berat, dan kalau itu tadi energinya tidak dikeluarkan dan maksudnya tidak itu, bisa jadi belum tentu itu di luar kendali, tapi dia hanya curious sih, ingin eksplorasi gitu, cuman pingin kalau gue coel, kalau aku lempar, kalau aku toya, nih anak ekspresi, dia marah, dia jatuh, dia ini. Sebenarnya bisa jadi dua hal tersebut, tapi lagi-lagi aku nggak berani memberikan solusi yang terlalu bagaimana, karena nggak tahu kondisinya. Mungkin banyak sih pertanyaan yang mesti ditanyakan dulu sebelum memberikan solusi terhadap ini. Ini aku sharing dari yang mungkin teman aku pernah cerita atau aku pernah rasain sendiri sih begitu. Jadi memang kadang fasenya anak ya untuk curious dengan anak seusianya. Jadi kadang kalau sama orang dewasa dia anteng, dia diam, tapi ketika sama seusianya karena mungkin dia sadar ini kok sepantaran gitu, malah jadi aktif. Oke, kalau Mbak Muti mungkin dengan pertanyaan yang sama, apakah ada tanggapan, ada saran untuk penanya kita, Mbak Alvina nih? Iya, sebenarnya juga bukan keahlian saya ya, jadi takut banget buat jawab. Tapi mungkin ada experience yang mirip. Untuk anak pertama itu ketika saya, mungkin relate sama yang tadi ya, saya di bawah tanah, rumahnya sempit, kayak gitu kan Mbak. Jadi memang kalau di dalam rumah itu dia ya berkutatnya sama itu-itu aja. Tapi ketika kita keluarkan, itu langsung explore kemana-mana. Jadi dia nyoba, ini boleh nggak, itu boleh nggak, ngomong gini boleh nggak, boleh nggak. Gitu. Jadi memang saatnya mereka bereksplorasi sih, apalagi usianya masih 4 tahun ya Mbak. Saatnya mencari-cari sesuatu yang seru gitu. Oke ya Mbak Alvina, semoga menjawab sedikit, karena memang mungkin kalau yang spesifik bisa ditanyakan ke psikolog ya, atau ke dokter anak gitu yang ngerti tumbuh kembang anak. Tapi mungkin bisa juga karena sebenarnya itu ya perkembangan normal si anak gitu. Oke, pertanyaan yang berikutnya dari Mbak Eni di Jawa Tengah. Ini ke semuanya sepertinya. Jadi boleh bergantian menjawab nanti. Bagaimana menjalin persahabatan anak dengan gadgetnya? Ternyata ini ke Mbak Muti aja. Penasaran sama trik ala Mbak Mutia, mohon penjelasannya. Berarti spesifik nih Mbak Muti, triknya seperti apa untuk menjalin persahabatan anak dengan gadget? Oke. Mungkin next question dulu ya buat yang oke ya, karena sedang ada yang menagih quality time dengan Mbak Muti. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Yowan, sepertinya untuk semuanya, jadi bisa bergantian. Mbak Yowan dari Tasikmalaya. Sebetulnya jika anak lebih sering bonding dan punya quality time dengan ibu dibandingkan dengan ayah, apakah akan berdampak untuk tumbuh kembangnya nanti? Karena saya dan suami LDM, haruskah saya agak menepi saat suami sedang ada di rumah supaya untuk si ayahnya ini menembus quality time dengan anaknya?
Karena anak saya laki-laki, anak pertama, takutnya kurang sosok pria yang mendidiknya. Wow, luar biasa pertanyaannya. Silakan Mbak Nesya, berarti Mbak Anggia, baru Mbak Muti. Oke, aku dulu ya. Ya lagi-lagi ini sebenarnya di luar. Cuman mungkin aku relate ke ada Fitra Based Education. Kebetulan aku mempelajari itu di usia anak laki-laki itu di usia early years itu memang di bonding ke ibunya gitu, karena memang mereka perlu kehangatan ya, terutama anak laki-laki. Tapi di 7 sampai 12 tahun, aku agak lupa persisnya, tapi itu memang harus anaknya umur berapa ya tadi ya? Tapi intinya di atas 7 tahun disebut sih. Mendekati ke remaja itu dia memang harus dekat dengan sosok ayahnya, karena kalau masih usia dini itu justru dekat ke ibu biar dapat kehangatan, tapi 7 sampai 12 itu dia harus dekat ke ayahnya agar tadi ya mungkin terbentuk kualitas laki-lakinya itu ya. Tapi memang banyak, aku sering banget kan ikut komunitas dan sharing session itu yang selain LDM ataukah apakah mungkin bapaknya sudah meninggal atau sudah bercerai seperti itu, yang single mom gitu juga suka nanya ini ya, gimana caranya, kan tidak ada sosok laki-laki, tidak harus bapaknya, jadi bisa omnya, bisa kakeknya, bisa guru bahkan di sekolah gitu. Jadi sosok laki-lakinya dominan aja sih, cukup banyak, apakah omnya, apakah siapa gitu. Jadi cukup sering didekatkan dengan berbagai macam sosok laki-laki, itu juga bisa menebus tadi sih dari sisi laki-lakinya. Ini saya pertanyaan yang lumayan sering sih ditanyain di forum-forum parenting. Cuman kalau dari hasil kata guru-guru parenting itu sebagian besar mereka menjawab biasanya itu. Jadi kalau memang tidak ada sosok laki-laki yang ayahnya, bisa didekatkan dengan tadi om lah, kakek lah, apakah gurunya, apakah siapapun itu gitu, apakah kalau muslim misalkan guru ngajinya, seperti itu. Jadi nggak harus ayahnya. Cuman memang baik sekali kalau bisa menyempatkan setiap memungkinkan itu bertemu dan spend quality time yang maksimal dengan ayahnya. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Mbak Nesya. Mbak Muti sudah siap menjawab? Siap. Oke. Pertanyaan terakhir dulu tadi yang masalah quality time dengan ayah. Oke, dari Mbak Yowan ya. Nah, ini ternyata sistem pendidikan itu ini ya mendukung banget tentang sistem pendidikan Indonesia gitu. Misalnya itu akan mendukung banget jika misalnya nih di Korea itu sistem pendidikannya TK itu wajib gurunya laki-laki. Nah, keren kan gitu. Saya juga sempat heran, itu kalau tadi ada foto-foto itu gurunya laki-laki, Mbak, laki-laki semua. Dan kita kaget loh, kenapa ya laki-laki? Saya juga yang pertama kali tahu gitu, dari usia kecil bahkan usia 6 sampai 4 tahun itu tetap ada sosok laki-laki, bahkan gurunya tuh 50-50, 50% laki-laki, 50% perempuan. Kita kaget, tapi ternyata memang ini cara menghadirkan sosok ayah. Sedangkan di Korea itu kan bener-bener gila kerja banget ya, working hours-nya 18 hours gitu, 20 hours, bahkan tidurnya cuma 4 jam aja. Nah, itu dia, mereka menghadirkan sosok-sosok ayah ini melalui pendidikan usia dini. Dan itu bagus banget gitu. Nah, sedangkan ketika kami di sini nih di Indonesia, walaupun sosok ayah ini selalu ada 24 jam bahkan buat anaknya, tapi kita berusaha untuk ketika anak-anak di sini, kita itu ngelesinnya bukan les yang sifatnya kognitif aja, Mbak. Tapi anak-anak saya malah saya lesin itu hampir olahraga semua. Tenis, renang, terus taekwondo gitu. Yang ada sosok-sosok figur ayah gitu kan ya. Ayah yang galak gitu ada juga, ayah yang baik ada juga. Jadi sosok-sosok ayah ini kita hadirkan lewat guru-guru lesnya. Karena di sini TK itu sedikit banget, bahkan nggak ada ya guru TK laki-laki. Nah, makanya saya mengcombine ya udah les-lesnya itu sama guru-guru laki-laki yang sifatnya maco gitu. Oke, terima kasih Mbak Muti share-nya. Mbak Anggia, boleh melengkapi, silakan. Dari pertanyaan tadi Mbak Yowan. Kalau dari aku sebenarnya sepakat banget sih tadi Mbak Nesya, Mbak Mutia juga sudah mention kalau memang untuk anak usia dini gitu ya, karena aku juga punya pengalaman
sepupuku itu punya 4 anak gitu ya, dan dia sudah ditinggal sama suaminya, jadi anaknya ini sudah tidak melihat bapaknya dari usia 2 tahun gitu. Nah tapi kakakku ini melihat sosok kakak iparnya, terus melihat kakak sepupunya, masih ada sosok ayah yang bisa menggantikan sosok ayah untuk anak-anaknya. Jadi bonding ayahnya itu masih dapat diterima melalui kakak sepupu, melalui om, melalui pokoknya saudara-saudara terdekat yang masih bisa memberikan perhatian yang sama seperti ayah gitu. Jadi menurut aku benar sih tadi dengan masukan dari Mbak Indonesia, dari Mbak Mutia, memang sosok ayah itu tidak hanya didapat dari ayah kandung atau ayah yang ada di rumah aja. Jadi kita bisa melihat sosok ayah yang mungkin bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran, mungkin yang sifat-sifatnya mungkin tidak ditemui oleh anak di rumah. Kita bisa memberikan pembelajaran dengan sosok orang yang lain, tapi hal yang positif ya. Jadi kita bisa memberikan gambaran ayah itu seperti ini, gambaran ayah itu ada yang tegas, ada yang baik, ada yang nggak bisa bilang enggak gitu sama anak gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa menyaring siapa yang pantas dan siapa yang bisa memberikan pembelajaran yang positif untuk anak kita. Itu sih. Jadi ya harus benar-benar bisa memilih sosok siapa yang cocok untuk memberikan figur bapak untuk anak yang khususnya memiliki hubungan jarak jauh dengan bapaknya atau sudah ditinggal dengan bapaknya, seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Yowan. Terakhir berarti Mbak Muti nih, satu pertanyaan yang tadi terlewat dari Mbak Eni, bagaimana menjalani persahabatan anak dengan gadgetnya? Trik ala Mbak Mutiara. Wah, ini udah dijawab sama Mbak Anggi ya sebenarnya ya sebelumnya. Dari Boker Class. Nah, kami juga kenal Boker Class Mbak sebelum ada Gramedia. Jadi memang bagus banget ya Boker Class ini. Jadi ini salah satu alternatif ketika kita ingin bonding sama anak-anak. Dan alhamdulillah banyak aplikasi sekarang yang mendukung pembelajaran anak dan orang tua. Di Amerika bahkan ini wajib Mbak, ada aplikasi khusus orang tua dan anak, dan ini diwajibkan oleh pemerintah. Makanya memang pemerintah ini cukup berperan banyak seharusnya ya. Begitu. Jadi Amerika itu ditetapkan mereka semua harus download aplikasi orang tua dan anak, mereka sudah tetapkan. Nah, salah satunya selain misalnya ada Boker Class, alhamdulillah sekarang banyak buku-buku di Gramedia juga, di buku-buku distribusi lainnya itu sudah ada AR-nya nih contohnya. Jadi biasanya anak-anak akan minta tolong nih, aku mau lihat ini, mau lihat ini. Nah, ini bagian dari bonding nih anak sama ibunya gitu kan. Jadi anak saya yang masih umur 5 tahun kadang kebingungan, ini pencetnya yang mana gitu. Oh iya, kesini. Akhirnya kita cerita, ini apa, AR-nya kayak gimana gitu kan. Nah, selain itu, selain dari, kalau Mbak Nadira ini kan praktisnya read aloud ya. Jadi ya, ini betul. Ini juga nyambung nih ketika kita membaca keras gitu kan, membaca nyaring, bukan keras ya, membaca nyaring, dan juga ada teknologi. Ini bagian dari keeratan atau bonding dari anak-anak dalam literasi digital. Nah, ada lagi nih literasi lainnya, literasi digital dan juga literasi membaca khususnya ya. Nah, terus ada lagi misalnya bikin game bareng-bareng. Sekarang banyak juga aplikasi Roblox. Bahkan bapak-bapak juga suka main, Mbak, gitu ya. Ini bapak-bapak, aku juga mau dong kayak gimana bentuknya. Terus main sama anaknya, main Minecraft lah atau apalah. Ini juga bonding juga sih, dan mengasah pikiran juga gitu. Tapi memang harus ada batasnya juga kalau kebanyakan gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah memang harus kita yin dan yang tadi, ada yang baik, ada yang buruk. Kita yang harus nyaring-nyaring mana sih yang baik, mana yang kelebihan. Dan intinya sih sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu ya. Tapi sekarang di Indonesia tuh udah banyak fasilitas, ada fasilitas buku lewat Boker, ada edu-course juga nih gitu ya. Ada course-course yang bermanfaat untuk keterampilan anak-anak gitu kan. Dan juga banyak aktivitas lainnya. Misalnya tanpa fasilitas lainnya, kita bisa nih, biasanya saya sama anak-anak bikin fun cooking, terus di videoin masuk ke YouTube. Nah, ini anak-anak memang udah fitrahnya suka sama kamera gitu, Mbak, anak-anak kita. Jadi kayak ini banget gitu sama kamera, videoin dong Mi, gitu-gitu kan ya. Terus juga sukanya main Instagram gitu, kita foto-foto berdua gitu. Nah, ini bagian dari bonding juga sih.
mereka ngelihat filter-filter yang lucu gitu kan. Ya, tapi tetap harus dibarengi sama tadi motorik kasar, motorik halusnya. Jadi kalau suami saya sih ya udah nggak apa-apa main gadget, tapi kita juga punya lock-nya. Jadi YouTube Kids kita pakainya kan. Jadi game-game apapun hanya bisa di-download itu hanya untuk anak-anak. Jadi kita setting tabletnya anak itu sampai usianya dia. Jadi apapun harus pakai request kita. Bahkan dia main apa semuanya kan ke direct report ke kita gitu. Karena suami saya strict banget sama kayak gitu. Dan tentunya harus banyakin gerak gitu kan biar matanya juga seimbang gitu ya. Nah, makanya kita banyakin gerak, pokoknya harus seimbang antara gadget sama dunia nyata yang sebenarnya gitu. Betul, gitu. Semoga menjawab tadi Mbak Eni. Jadi ya gadget itu pada dasarnya salah satu cara stimulasi anak. Jadi jangan lupakan stimulasi anak yang lain, terutama yang gerak, yang menghabiskan energi itu juga masih perlu banget anak-anak ya. Oke, karena ternyata waktunya sudah jam segini. Mohon maaf sekali lagi Mama Papa kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi semoga tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi terpilih dan sudah dijawabkan oleh narasumber itu sudah cukup menjawab rasa penasaran Mama dan Papa ya mengenai masalah bonding, quality time, dan kaitannya dengan teknologi, dengan dunia digital kita sekarang. Oke, karena sudah selesai sesi tanya jawabnya, maka sekarang kita lanjut lagi seperti yang tadi udah saya sebutkan berkali-kali bahwa akan terpilih 3 penanya terbaik. Dan 3 penanya terbaik ini akan mendapatkan hadiah dari juara 1 itu goodie bag dari Ibu Belajar Indonesia, free edu course selama 1 bulan, Astro Point sebanyak 250.000 serta bonus kuota 2,5 GB dari Bayu. Banyak banget kan ya Mama Papa. Juara 2 ada goodie bag juga dari IPI, free edu course selama 1 bulan, Astro Point 250.000 serta bonus kuota dari Bayu. Dan juara 3 ada goodie bag IPI, free edu course selama 1 bulan, Astro Point 250.000 dan bonus kuota 2,5 GB dari Bayu. Gitu. Tapi siapakah yang mendapatkannya? Apakah saya? Gimana panitia, saya boleh? Loh. Sebelum itu, mumpung masih lengkap nih narasumbernya, masih ceria banget, kita foto dulu yuk. Mama Papa semuanya on cam, apakah bisa? Ayo saya kasih waktu mungkin 1 menit untuk touch up dikit, on cam sebentar. Sama si kecil juga boleh masuk kamera. Ini ada berapa layar kah? Ada 2 ya? Oh di sini sih ada 2 sih, nggak tahu ya. Oke, sudah. Ada lagi yang mau on? Ayo, siapa ini? Masih banyak banget yang belum on nih. Oke, sudah siap. Dokumentasi sudah ready kah panitia? Sudah, Mbak. Sudah ya, semoga sudah. Oh, sudah atau belum tadi? Ada suara. Sudah? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, frame 1, frame 2 ya. Oke, sekarang halaman kedua. Ayo tetap senyum semuanya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sip. Oke. Terima kasih banyak kepada para narasumber, Mbak Nesya, Mbak Muti, Mbak Anggia untuk sharing-sharingnya. Dan seperti biasa belum puas sebenarnya ya, tapi gimana sudah waktunya kita berpisah. Terima kasih sekali lagi. Selamat kembali beraktivitas dengan si kecil, dengan suami, dan quality time lagi, bonding lagi dengan mereka. Sementara itu Mama Papa jangan pergi dulu karena pengumuman 3 orang pemenangnya belum ada. Apakah sudah ada? Ya, nggak kelihatan di saya, sorry nih. Pemenangnya selamat, 3 penanya terbaik. Juara 1 Mbak Yohan, first winner best question. Juara 2 Mbak Eni, dan juara 3 Mbak Sisil. Selamat. Itu tepuk tangan virtual.
Selamat kepada 3 orang pemenang. Silahkan untuk cara klaim hadiahnya, panitia boleh mungkin di-share di kolom chat kepada 3 pemenang atau mungkin bisa direct chat langsung ke pemenangnya. Nah, Mama Papa, karena sudah ada yang menang, mohon maaf nggak bisa dibagikan kepada semua, walaupun kita pengennya bagi-bagi hadiah untuk semua ya, tapi hanya ada 3 yang akan mendapat hadiah. Jangan sedih, karena rangkaian Kids and Parent Festival dari Gramedia Digital dan Ibu Pembelajar Indonesia masih lanjut sampai hari Minggu. Jadi mungkin kalau hari ini belum dapat terpilih 3 penanya terbaik, bisa nanti hari Sabtu atau hari Minggu, ya kan? Siapa tahu rezeki. Karena hari Sabtu besok kita akan ada acara jam 10 sampai jam 11 itu mendongeng, kegiatan untuk si kecil mendongeng bersama Rika Triani dan Novalia Putri. Dan kemudian jam 2 sampai jam setengah 4 sorenya itu akan ada webinar parenting yang membahas masalah nutrisi dan kegiatan produktif untuk generasi alfa. Jadi ini pas banget nih buat kita karena anak-anak kita semuanya kayaknya sih termasuk generasi alfa ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Bagi Mama Papa yang tertarik bisa langsung daftar untuk mengikuti webinarnya atau kegiatan bersama si kecilnya di link yang tadi dibagikan oleh panitia di kolom chat. Oke, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita. Kita kasih aplaus virtual juga kepada Mbak Danesha Juzar, Mbak Mutiara Hikmah, dan Mbak Anggia Aranangsari yang sudah membagikan ilmu dan sharing-sharingnya malam hari ini. Terima kasih, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, Book Art Class, EduCourse, Astro, Bayu, dan Mineral Botanica, serta media partner kami yaitu 21st Century Kartini yang telah mendukung keberlangsungan acara kita malam hari ini. Juga tidak lupa terima kasih kepada komunitas Sharing Mom Baby, Smart Financial Academy, Sharing Keluarga, Moma Kece, dan Pojok Kasih yang juga ikut meramaikan webinar kita malam hari ini. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah berjibaku dalam sebulan terakhir atau mungkin 2 bulan terakhir mempersiapkan webinar kita malam hari ini, para pembicara dan juga Mama Papa yang telah mengikuti webinar dari awal sekali sampai selesai. Akhir kata saya Nadira, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara ini. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Pas banget buat pasangan mager kayak kita. Jadi pernah baterai remote mati pas kita mau nonton. Akhirnya jadi pesan segala macam di Astro. 10 menit sampai, kayak di teleport portal ajaib. Kalau aku, amazed banget pas pertama nyoba. Pagi-pagi mau sarapan, susu anakku habis. Langsung deh pesen pakai aplikasi belanja yang lagi ramai di grup ibu-ibu. 7 menit sampai, Bu. Dikirim pakai pintu ajaib. Astro, belanja 15 menit pasti sampai. Pas banget buat pasangan mager kayak kita. Jadi pernah baterai remote mati pas kita mau nonton. Akhirnya jadi pesan segala macam di Astro. 10 menit sampai, kayak di teleport portal ajaib. Kalau aku, amazed banget pas pertama nyoba. Pagi-pagi mau sarapan, susu anakku habis. Langsung deh pesen pakai aplikasi belanja yang lagi ramai di grup ibu-ibu. 7 menit sampai, Bu. Dikirim pakai pintu ajaib. Astro, belanja 15 menit pasti sampai.
Educourse.id adalah perusahaan edukasi teknologi di Indonesia yang menyediakan dan memberikan berbagai kursus keterampilan masa depan sebagai solusi untuk mempercepat kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendidikan berbasis STEAM yang didukung oleh teknologi AI, Artificial Intelligence, dan AR, Augmented Reality. Educourse menggunakan world-class kurikulum STEAM karena terbukti mampu mengakselerasi kualitas pendidikan di negara maju dan mengutamakan practical knowledge dan hard skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 dan untuk skill abad ke-21. Produk Educourse diantaranya adalah kelas Coding for Kids, Coding for Teens, Robotics STEAM, dan English STEAM. Educourse juga memiliki berbagai kelas bahasa asing sebagai supportive product dengan teknologi AI sebagai learning buddy atau speaking buddy. Para siswa bisa berlangganan kursus dengan memilih antara metode asinkronus, tidak tatap muka, ataupun sinkronus dengan tatap muka. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah untuk mengembangkan market sebagai ekstrakurikuler dan intrakurikuler pelengkap pembelajaran keterampilan masa depan siswa. Keunggulan kami adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersertifikat STEM dari Amerika dengan menggunakan teknologi canggih, yaitu AI kecerdasan buatan, sebagai teman belajar siswa. Educourse telah memenangkan lebih dari 20 kompetisi nasional dan internasional dalam 12 bulan terakhir, dan juga terpilih sebagai perwakilan startup Indonesia untuk showcase di Korea Selatan dan Jerman. Let's join us, Educourse.id, your future skill accelerator. Buku adalah jendela dunia. Tapi kini internet menjadi pintu kemana saja untuk semua orang.
Tahukah kamu, dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, 175 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi, belajar, dan menambah wawasan, serta meningkatkan minat baca di Indonesia. Dengan literasi di era digital, buku tidak hanya bisa dibaca secara fisik, tapi juga secara digital. Sekarang, hampir semua sumber bacaan bisa diakses melalui smartphone. Dimanapun berada, kita bisa membaca ribuan koleksi buku hanya dari genggaman. Kompas Gramedia hadir untuk menjawab tantangan literasi digital dengan aplikasi perpustakaan dalam genggaman. Apa saja yang Anda dapatkan dalam aplikasi iPerpus? Menjadi medium pembelajaran jarak jauh. Fasilitas penyedia alternatif hiburan bagi anggota perpustakaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menjadi media komunikasi dan rujukan resmi bagi anggota perpustakaan. Aplikasi ini memiliki pilihan konten buku digital yang lengkap dengan koleksi ribuan buku dari ratusan penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Fitur unggulan dalam iPerpus memiliki dashboard analitik yang lengkap, dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi Anda. Manajemen konten yang mudah, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari mulai tingkatkan literasi di era digital lewat perpustakaan dalam genggaman. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Pulang untuk berkarya di bumi pertiwi, Anita Luki dan Widi Susindra kembali ke tanah air setelah belajar di Amerika untuk meneruskan bisnis keluarga. Keinginan tinggi untuk mengembangkan industri kecantikan dalam negeri dan percaya
bahwa kosmetik lokal mampu memiliki kualitas yang tinggi, mereka mendirikan Mineral Botanica pada tahun 2015. Saya Anita Luki, selaku co-founder dari brand Mineral Botanica dan juga PT Continental Cosmetic. Wow, Indonesia ini sekarang sangat growing dan potensi kecantikan itu sangat besar banget. Jadi kita mulai research, yuk kita buat brand lokal yang juga bisa nanti hoping one day bisa setara dengan produk buatan luar negeri. Oke, kita lumayan berpartisipasi di beberapa banyak e-commerce, kita udah mulai ada dan kita juga sudah masuk ke banyak channel-channel modern trade. Dan kita juga sempat menang award dari Female Daily. Berawal dari produk lip cream, kini Mineral Botanica sudah memproduksi lebih dari 200 jenis produk kecantikan. Semua produk dibuat menggunakan bahan-bahan alami dari bumi Indonesia di pabrik yang berlokasi di Bandung. Pabrik yang dimiliki sejak 30 tahun yang lalu ini telah berhasil menjaga kualitas produk kecantikan Mineral Botanica untuk para wanita agar tetap cantik, khususnya di masa pandemi ini. Udah masuk ke wilayah-wilayah Indonesia, kita udah mulai tersebar sih. Di Bali pun kita sudah ada, di Pulau Jawa sudah ada, Sumatera, Kalimantan pun sudah ada. Kita sih memang punya rencana ke sana karena memang sudah beberapa kali kita ditawarkan untuk go internasional, cuman kita lebih memilih untuk fokus ke pasar Indonesia sementara ini. Tapi mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun kita mungkin bisa global ya, brand ini bisa go internasional. Kita benar-benar pure my team, all kita semua lokal, locally made. Kita tidak memakai tenaga asing sama sekali. Jadi benar-benar saya tuh pengen satu hari kita nih di Indonesia ini produk-produk kita nih yang benar yang lokal-lokal deh, yang benar-benar mendominasikan pasar kita. Tidak hanya mampu menghasilkan produk kecantikan terbaik dari Indonesia, Mineral Botanica kini sudah memberdayakan lebih dari 300 karyawan dengan jangkauan distribusi lebih dari 15 kota besar di seluruh Indonesia. Kecantikan yang diperoleh dari bumi negeri tercinta membuat kita bangga buatan Indonesia.